Oke, selamat pagi ya. Berisik banget, ya, mendung-mendung. Nah, ini orderan hari ini yang masuk ya. Orderan hari ini yang masuk pagi. Kita akan mempersiapkan barangnya dikirim dan akan ada yang di custom. Jadi ada yang di upgrade maksudnya. Jadi kemungkinan 3-4 hari ke depan lah baru bisa dikirim ya. Jadi ini orderannya saya review dulu satu persatu. Ini untuk Innova dikirim ke Purwakarta ya kalau nggak salah. Untuk Innova Grand sebenarnya yang punya mobil sudah masang Philips Ultinon Essential G2 ya. Philips Ultinon Essential G2 itu adalah fix focus, tidak bisa disetel, dan saya curiga Philips yang beredar di Indonesia itu adalah untuk setir kiri ya, bukan buat setir kanan ya. Walaupun Anda beli resmi itu buat setir kanan sepertinya, buat setir kiri, karena ininya over ya, ini center, kaki tiganya ini sebagai pusat, batang ininya sudah offside. Nah, sedangkan kalau ini mentok tuh ya, mentok. Jadi bukan mentok, maksudnya ini posisi mentok, ini sejajar dengan ini, setidaknya sejajar atau masih bisa digerakin ke arah jam 11, itu lebih bagus ya. Tapi sedangkan Philips dia mentoknya sudah offside, jadi curiganya adalah untuk setir kiri ya, Philips Ultinon Essential G2. Nah, makanya itu kan fix fokus, kalau ini masih bisa di-adjust. Jadi saya lebih rekomen ini, dan pertanyaannya terang mana, ya udah pasti terang inilah bro ya. Oke, kita akan coba nyalakan ya sebelum dikirim. Untuk Pak siapa lupa, untuk Innova Grand ya, 30 watt tuh, 29, sekian ya, high dan low ya. Ini juga sudah saya papas buat Innova Grand, saya sudah tahu patokannya ya. Kita tinggal kirimkan saja ini kri ya. Silau bro, mata sakit ngeliatin begini tiap hari ya. Common positif, common negatif bisa. Jadi apa yang dipapas, apa yang dikalibrasi, payungnya bro, nanti arahkan ke jam 11, jam 12, payung ini sudah kita papas juga. Jadi intinya Anda tinggal pasang, itu aja ya. Kalibrasi ada dua macam, kalibrasi oleh saya sebelum dikirim, kita bongkar, kita pasang, kita bukan pasang, kita tambahkan thermal pass. Bagian di ininya ada yang dipapas sedikit, bagian ini ada mundur sedikit supaya 1:1 seperti halogen ya. Jadi pemasangan tinggal pasang saja, jangan lupa ya, masang ininya dulu bro, ininya dulu, klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Pasang bolamnya Anda bisa setting 11, 12 ya. Ini untuk Innova Grand. Sebenarnya saya review secara cepat saja karena sudah banyak reviewnya di pengiriman sebelumnya. Nah, ini di order untuk Honda Mobilio terbaru ya, yang mata sipit 2019. Ini bohlam lebih terang daripada yang tadi karena chipnya lebih besar, dan ini tipe sorotan atas bawah ya, tipe sorotan atas bawah. Ini good choice untuk bapak, dia berpikiran maju, berkembang ya. Nanti saya bisa upgrade ya, tunggu garansinya habis, itu good choice. Kenapa? Karena kalau bawaan pabrik ada garansi, jadi standar ting-ting lah istilahnya. Jadi kalau ada kerusakan apa bisa klaim ya. Jadi ini sorotan atas bawah ini lebih terang daripada yang tadi saya ngomong apa adanya ya, karena chipnya lebih gede, efisiensi lebih tinggi. Pabrikan mengklaim bahwa chipnya bisa lebih terang dari kri ya. Saya nggak tahu pembuktiannya bagaimana, tapi so far so good, kita coba memang bener lebih terang bro. Efisiennya lebih tinggi lah ya. Tadi 30 watt untuk 2 buah chip itu hanya bisa maksimal 2300 sampai 2300 sampai 2500 lux, sedangkan ini standar wattnya juga kecil ya, nggak sampai 20 watt, dia bisa 3300-an luxnya ya. Istimewa loh, makanya ini efisiennya tinggi ya. Bohlam ini efisiennya tinggi dan dia hanya 2 buah chip, low beam, high beam. Jadi low beam, high beam. Bohlam ini lebih perfect sebenarnya daripada itu. Kenapa? Karena mengcover kelemahan bohlam itu. Bohlam itu adalah dia kalau low beam dia jatuh ke tanah padat. Waktu high beam sinarnya naik ke atas. Low beamnya blank. Tapi kalau ini low beam
ada waktu saat high beam menambah sinar high beam ya. Ya. Ini low beam. Nah, ini high. Jadi low dan high. Low itu cuman 17, 18 watt tuh. 18 watt tapi luxnya 3300, Bro, ya. Boleh percaya, boleh tidak. Nih kita akan coba nyalakan ya. Di sini ada lux meter, kita review secara cepat aja ya, karena review lengkapnya ada sebenarnya di video-video YouTube saya sebelumnya, Anda bisa nonton ya. Kita tidak buat bermain curang. Anda terlihat di sini ada buat ngukur ya, dan Anda juga bisa perhatikan di situ lux meternya. Tuh, ya. Anda perhatikan angka dari lux meternya ya. Tuh. Sekitar 3300 ya luxnya. Jadi ini ditaruh di sini. Ya, 3300-an lah. Jadi bisa di atas 3000, Bro. Ya, sedangkan kalau yang ini wattnya cuma 16 tuh, 17 terbacanya ya. Jadi ini efisiennya tinggi juga nih. Tinggi, Bro, efisiennya. Ya, sedangkan kalau yang versi sorotan samping tadi paling mentok 2300 luxnya ya. Wattnya dia sudah mencapai 30 karena dia dua buah chip sorotan samping. Ini tipe chip sorotan atas bawah gitu ya. Jadi ini juga bukan termasuk barang abal-abal, harganya pun lebih mahal ya, Bro. Lebih mahal ya. Memang dia pakai driver eksternal, saya bilang itu makanya tiap-tiap bola mempunyai kelemahan-kelebihan. Dia menggunakan driver eksternal ya, dan ini juga full adjustable ya. Kiri, kanan, atas, bawah, maju, mundur, bebas. Ini juga sudah saya kalibrasi, ada yang saya papas ya supaya cut off-nya membentuk garis lurus. Ya. Karena kalau Anda beli di online di luaran mungkin murah ya. Ya, murah nggak masalah. Itu pasti buyar ya, tidak fokus. Tidak fokus, Bro. Ya, tidak fokus, buyar, glare kemana-mana ya, karena ada bagian yang harus dipapas ya. Pada saat high beam wattnya juga nggak terlalu besar, Bro, 25 doang, 25 ya. Jadi ini versi asli bawaan pabrik, tidak kita oprek, tidak kita upgrade chipnya, tetap bawaan pabrik, efisiennya tinggi, standar ya soal wattnya. Nah, ini diorder Bapak ke Bekasi kalau nggak salah ya, untuk Honda Mobilio yang Sipit yang terbaru. Kita akan segera kirimkan karena pakai Gojek. Terus satu lagi nih. Nah, ini diorder untuk Bapak di luar kota ya. Sudah DP, saya sudah terima DP-nya. Mau di-upgrade kalau ini. Nah, di-upgrade-nya kita akan ganti chipnya dan kita akan split drivernya. Ini satu driver dipakai dua buah LED. Jadi kita akan modif jadi satu driver, satu LED. Jadi satu bolam ini dua driver ya. Jadi supaya full power, full maksimal. Nah, kalau yang seperti ini garansinya hangus ya. Kenapa? Karena kita bongkar. Kita oprek, garansi dari pabrik void ya. Jadi tidak ada garansi. Nah, Anda harus makainya pintar, cerdas ya. Karena full power tentu panasnya ekstrim. Jadi harus berhati-hati cara pakainya. Kipasnya pun kita percepat. Driver sendiri supaya kencang tiupannya ya. Oke, kita akan oprek ya nanti. Sebenarnya video oprek ini sudah ada di kemarin-kemarin, saya baru upload ya. Anda bisa nonton juga. Yang pasti adalah naik wattnya luxnya di atas 4000. Tadi 3000-an, 3300, ini menjadi 4300 ya, 4000-an lah. Jadi naik sekitar 1000 lux. Memang harga yang harus dibayar lumayan mahal karena chip ganti, driver ganti. Jadi satu bolam ini 4 drivernya, kipas anginnya juga kita tambahkan driver, chipnya kita ganti yang bagian low beam ya. Oke, saksikan terus, tonton terus. Semua bolam yang kirim dari sini sudah dikalibrasi oleh saya, karena kalau nggak dikalibrasi ini bawaan pabrik sebenarnya hancur sinarnya ya. Kita hanya bisa memaksimalkan, jadi kita adjust secakep mungkin lah ya, sebagus mungkin, jadi supaya hasilnya maksimal ya. Oke, seperti itu. Buat Anda yang masih ragu, silakan cek review saya sebelum-sebelumnya. Buat Anda yang sudah order, ditunggu barangnya ya. Terima kasih yang sudah order. Workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Buat Anda yang mau datang ya janji dulu ya, karena saya juga punya kesibukan lain. Ya, terima kasih.
Oke, selamat siang ya. Ini orderan selanjutnya masuk melalui Bukalapak ya. Untuk mobil Toyota Automax DC ya. Automax DC. Jadi buat Anda yang mencari lampu LED murah Automax BC, saya discontinue. Terus terang saya discontinue. Kenapa saya discontinue? Mereknya sih bagus, cuman LED-nya kurang bagus. Kurang bagusnya dalam arti banyak klaim. Saya males ya. Saya mau jual barang itu istilahnya yang bagus gitu ya, yang perfeksionis lah ya. Karena banyak klaim, kita putuskan stop. Kita jual yang istilahnya jarang rusak, jarang komplain ya. Enaknya seperti itu. Kita akan coba Automax DC, juga lebih bagus sebenarnya daripada Automax BC. Kenapa? Karena DC dua warna, dual color, bisa putih bisa kuning, dan cocok sesuai saat ini musim hujan ya. Musim hujan saat ini kan Anda butuh putih bisa, kuning bisa. Nah, pakai ini ya. Putih, kuning. Anda mau ganti warna tinggal matikannya, nyalakan kan warnanya putih. Anda mau ganti warna kuning, matikan, nyalakan lagi. Anda mau ganti lagi, matikan, nyalakan lagi ya. Seperti itu aja, simple, bukan pakai remote ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, remote-nya mana buat ganti warna? Buset dah. Saya sudah review beratus-ratus video, masih nanya, dia beli, Pak, remote-nya mana? Dia nggak nonton itu YouTube saya ya. Katanya follower saya dia, tapi nggak nonton. Ya, nggak apa-apa lah, dia mau follower saya, nge-like video saya tapi nggak nonton ya. Comment positif bisa, comment negatif harusnya juga bisa ya. Ada yang nggak bisa, kita tidak kirimkan ya. Saya juga memastikan bahwa ini harus barang baru ya, bukan barang bekas. Ini keras sekali bro, hati-hati ya, tangan ya. Bisa robek. Jadi kalau Anda mau buka ini, Anda pakai kain kanebo atau kain ya, Anda pegang ini, putar ya. Kalau Anda langsung pakai tangan, takutnya tangan Anda robek ya. Saya ngomong apa adanya, kita harus safety. Kita harus seperti bule sebenarnya, pakai sarung tangan. Mau mereview barang aja pakai sarung tangan bro. Tapi menurut saya pakai sarung tangan ribet juga ya. Jadi enakan langsung aja ya. Di mana-mana yang pakai sarung kagak enak bro. Walaupun dia tipis juga kagak enak ya. Jadi jangan lupa ya, pasang dulu ininya, pasang kelipannya, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Kipas harus di belakang bolam ya. Saya harus memastikan juga ini barang yang Anda beli adalah barang baru, bukan barang bekas, atau bukan barang refurbish, atau bukan barang returan ya, tukar-tukaran. Kenapa? Karena Anda beli barang baru kok, haknya ya harus dapat barang baru ya, bukan barang bekas. Ketahuan kok kalau ini barang bekas ya. Ya, Automax DC. Barangnya original ya, ada embossnya Automax. Comment positif kita coba ya, bisa ya. Jadi keunggulan bohlam ini dua warna. Dua warna itu low beamnya ya. Low beamnya bisa kuning, bisa putih ya. Bisa kuning, bisa putih. Lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi di sini ada dua buah chip low beam. Lampu jauhnya tetap putih, lampu dekatnya ada dua buah chip putih dengan kuning ya. Sangat cocok untuk musim hujan saat ini. Harganya juga murah, 780.000. Kalau buat Anda yang mau pasang nggak ngerti, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Gratis. Anda bertanya gratis. Kita akan kirimkan melalui JNE ya. Satu hal lagi ya, ada yang komplain ke saya, bukan komplain sih, nanya, Pak, saya beli di Bukalapak, mau udah ngasih cepat, barangnya kok belum sampai-sampai. Ya, pengiriman yang bertanggung jawab kan bukan saya. Saya sudah ngedrop ke si cepat. Saya sudah ngedrop juga di ekspedisi lain seperti ini, JNE ya, tinggal JNE-nya yang menjalani gitu ya. Kenapa kok trackingnya nggak bergerak? Ternyata setelah saya cek, dia menggunakan si cepat halu. Anda tahu si cepat halu itu adalah layanan si cepat yang paling murah ya. Ya, Anda tahu sekarang ya, Anda tahu lah ya, ongkos kirim murah ya tentu lambat gitu ya. Yang mahal aja, yang cepat aja belum tentu tepat waktu, apalagi yang murah gitu ya.
Jangan pilih makanya si cepat halu, jangan pilih JNT ekonomi. Saya masih ada nyangkut dari bulan kemarin JNE ekonomi ya, kirim ke Manado, belum sampai bro. Saya sudah komplain ke JNT-nya, JNT-nya bilang ini dikirimnya pakai laut. Waduh, bakal lama banget itu. Ya nggak apa-apa, kita tunggu mau nggak mau. Makanya buat Anda yang beli ya melalui Bukalapak, Tokopedia, Marketplace segala macem, pastikanlah Anda pakai pengiriman yang jelas, yang Anda percaya, yang Anda sering pakai. Jangan mau lihat harganya murahnya saja ya. Seperti itu. Tapi kalau Anda yang transfer langsung ke saya pasti kirim pakai JNT ya. JNT-nya JNT yang reguler, bukan yang JNT ekonomi atau JNT yang murah-murah. Jadi kenapa? Supaya cepat sampai 2-3 hari, biasanya seluruh Jawa, seluruh Indonesia paling lama juga 4-5 hari lah ya, nggak sampai 2-3 minggu, 14 hari ya. Jadi pengiriman tanggung jawabnya adalah di ekspedisi, bukan di saya. Saya setiap hari terima orderan, terima transferan, tiap hari kita dropin ke, setelah di review kita drop ke ekspedisi ya, seperti itu. Nah ini kan tadi pagi saya membicarakan soal yang satu lampu H4 di custom ya. Nah ini drivernya sudah naik, drivernya sudah kita modif ya, chipnya juga kita udah replace tuh, Anda bisa lihat sendiri ya chipnya ya. Jadi ini by order ya, by request bikinnya, kita bikin, kita custom. Kenapa? Karena ini kita ganti chipnya, kita naikin powernya, wattnya sesuai request Anda ya. Kita tidak jual langsung. Kalau yang jual langsung adalah yang versi standar. Versi standar itu versi yang tidak di upgrade ya, tidak di upgrade drivernya, jadi tidak full power. Walaupun tidak full power pun itu juga sudah mantap bro ya. Anda tinggal beli, tinggal pasang, selesai. Tapi namanya orang kan ada yang nggak puas ya, ada yang mau beda daripada yang lain ya. Mau motor gua paling kenceng, ada mau yang paling gitu ya. Jadi mau tampil beda ya, silakan di request ya. Nah ini saya pengerjaan dari pagi sampai siang ini ya. Memang udah selesai nih kita kerjakan. Drivernya juga sudah naik ya. Nanti kita bikin boxnya belum, aluminiumnya saya ke tukang aluminium dulu ya. Ini juga sudah selesai naik tuh ya. Jadi ini adalah versi custom. Versi custom begini tidak ada garansi, ingat, karena kenapa? Sudah kita bongkar, kita oprek, drivernya ganti, chipnya ganti. Kalau ada kerusakan ya kita jalannya servis, drivernya diservis. Drivernya itu jadi dua ya, satu bolam driver dua, low beam sendiri, high beam sendiri. Kipasnya juga menggunakan driver, dia kencang kipasnya. Chipnya kalau mati juga beli chipnya, replace chipnya aja ya, karena ini serviceable, upgradeable ya versi ini ya. Memang kita khususkan jalur ini untuk buat Anda yang doyan dioprek ya. Oke, terima kasih sudah order. Yang belum order, saya sebenarnya masih banyak yang mau datang boleh ya, tapi yakinkan dulu mau pasang yang mana. Jadi datang bukan hanya ngobrol. Kenapa? Karena zaman lagi pandemi bro, saya nggak mau ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak jelas, ngalor kidul. Jadi mohon maaf. Jadi kalau mau datang boleh, cuma pastikan dulu mau beli yang mana gitu ya. Nah kalau Anda cuma ingin curhat, kalau Anda ingin ngobrol, saya siapkan chat kok di WhatsApp 0898 269 3838. Anda bebas chat, Anda bebas tanya, saya tahu jawabannya akan saya jawab gitu ya. Jadi kalau mau datang boleh, yang sudah yakin untuk pasang gitu ya. Jangan ngobrol di tempat, zaman lagi pandemi bro. Saya nggak tahu saya juga sehat atau tidak, atau Anda sehat juga atau tidak, mohon maaf. Jadi takut kita OTG segala macam ya. Walaupun kita sudah pakai masker, bersentuhan atau jaga jaraknya kurang atau bagaimana ya. Saya sih maunya sehat gitu ya, karena ada temen masuk ke rumah sakit tagihannya juga gila juga itu ya. Jadi itu bisa buat Anda miskin. Jadi saya menghindari itu, karena saya sendiri ada orang tua, ada istri, ada anak, jadi takutnya saya juga membawa virus ke mereka gitu ya. Karena orang tua saya juga sudah usia lanjut, jadi kita juga agak-agak takut ya, karena tiap hari di Jakarta nambah terus gitu ya. Jadi yang buat mau datang sudah pasti pasang gitu ya, jangan sampai
cuma datang cuma mau ngobrol, ya di WhatsApp aja lah ya. Kalau nggak Anda telepon silakan. Oke, terima kasih ya yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Yang mau datang sudah yakin pasang boleh datang. Tapi kalau hanya untuk ngobrol atau hanya untuk curhat-curhat ya di WhatsApp saja ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini orderan hari ini tanggal 9 Desember, libur pilkada ya. Di Jakarta sih nggak ada pilkada, tapi libur ya. Jadi aneh aja di tengah minggu libur gitu ya. Oke, ini orderan semalam ya, jam 1 di order buat ke Bandung. Terima kasih buat Toyota Kijang Innova ya, Kijang Innova Grand lah. Dia sebutnya sih Barong, tapi saya nggak ngerti Barong itu artinya apa. Yang penting adalah Anda order melalui WhatsApp, kirimkan saja fotonya ya. Jadi jangan sampai salah, karena bohlam yang dikalibrasi lebih, istilahnya lebih oke lah dibandingkan bohlam yang Anda beli di online shop di toko lain yang nggak jelas untuk mobil apa ya. Karena zaman sekarang semua orang berdagang ya. Anda lihat di Shopee, Anda scroll dari atas ke bawah tuh jualan LED banyak bermacam-macam tipe A, B, C segala macam. Kan Anda juga bingung tuh mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang pedagang beneran, mana yang dropshipper. Semua kata-katanya copy paste ya. Pernah nggak Anda mengalami seperti itu ya? Saya juga begitu, beli barang. Kemarin saya beli tripod lagi baru, ada yang bener-bener pedagang jualan, ada yang hanya numpang gambar, dropshipper ya istilahnya. Jadi mungkin dia nebeng jualan, gambarnya main comot segala macam, banyak ya yang seperti itu. Jadi kalau Anda khususnya yang mau beli LED bingung, silakanlah Anda WhatsApp 0898 269 3838. Anda setidaknya bertanya kepada saya beritahu jawabannya. Anda nggak beli nggak masalah ya. Yang penting adalah Anda tahu dan Anda ngerti basicnya, paham trik-trik orang jualan LED ya. Ditulis sebesar-besarnya, wattnya ditulis setinggi-tingginya, lumensnya, padahal realnya tidak. Nah, kita di sini menyajikan yang real gitu ya. Jadi Anda boleh beli sama saya, Anda percaya silakan eksekusi. Kalau Anda nggak percaya nggak usah beli, karena review tutorial saya ini untuk Anda yang mau beli gitu ya, yang mau beli yang masih bingung ya. Kemarin saya ada customer juga datang, dia bilang YouTube lu unik juga ya, tiap hari lu katanya ngoceh-ngoceh lampu ya. Ya iyalah, saya hobinya di lampu dan saya sudah 14 tahun gitu ya. Dan tolong ya, yang komentar di YouTube saya jangan pakai link ya. Jangan pakai link dagangan. Terus terang banyak yang berkomentar di YouTube saya pakai link dagangan, nggak bakal saya approve ya. Jadi numpang link, Anda tahu di zaman Kaskus juga banyak yang numpang link di thread kita gitu ya. Semua juga pasti Anda dibully kalau seperti itu. Jadi kalau mau dagang buka thread sendiri ya. Jangan memberikan saya link di YouTube, komen YouTube saya, karena saya tidak bakal approve. Karena YouTube saya itu ya punya saya tidak menghendaki orang lain dagang di YouTube saya ya. Itu ya, karena banyak berkomentar pakai ini bagus. Pas saya cek ternyata ya dia yang dagang gitu ya. Jadi kalau Anda mau mereview barang dagangan Anda ya, Anda bukalah YouTube Anda sendiri ya. Jadi jangan komentar. Banyak sekali loh yang spam, banyak yang berlagak seperti follower saya, dikasih link ya, banyak sekali. Pokoknya Anda jangan komentar di YouTube saya jangan pakai link ya. Karena kalau pakai link nggak bakal saya approve ya. Karena itu ada moderasi, jadi saya tidak approve yang ada link. Jadi tujuannya adalah sebenarnya Anda mau berdagang atau mau ini itu, Anda berkomentar boleh ya, cuman jangan kasih link ya. Saya udah kasih pemberitahuan bahwa jangan dikasih link ya. Oke, ini orderan untuk Kijang Innova Barong ke Bandung ya. Kijang Innova Barong ke Bandung ternyata Grand Innova ya. Jadi facelift kedua ya, Innova generasi kedua ya. Generasi kedua sebelum Reborn. Jadi lampunya yang agak sipit ya. Kenapa saya rekomen ini?
Ya, sekali lagi saya bicara, saya bisa kalibrasi ini enak sekali ya. Ini bisa dibuka, bro. Ini bisa dibuka, kita bisa kalibrasi. Ya, kenapa kita butuh kalibrasi? Karena tiap-tiap mobil itu reflektornya berbeda. Ya, sedangkan LED ini dibikin universal. Makanya kenapa kadang-kadang ada outputnya yang nggak bener. Kadang-kadang LED buat setir kiri dipasang di setir kanan, ya nyala memang nyala, tapi kan cut off-nya nggak begitu bagus gitu ya. Saya ngomong kenapa begini, karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Pak, LED saya kok nggak sesuai, Pak, nggak bagus, nggak ini, nggak itu, nggak terang. Ya kalau kalau terang atau tidaknya berdasarkan watt dan luxnya. Jadi Anda jangan percaya di kardusnya itu, ditulis di kardus wattnya semua LED kagak ada yang bener dah wattnya gitu ya, ditulis segede-gede mungkin tapi realnya kecil gitu ya. Nah kalau ini realnya adalah 30 watt ya. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya WhatsApp, Pak saya mau beli LED. Oke, kita jabarin speknya, wattnya 30, Pak kok kecil amat ya wattnya, kok diadu dengan yang merek ini, merek itu, merek apa, wattnya gede-gede ya. Nah saya bilang begini, watt yang saya bicarakan adalah real. Jadi watt yang real itu yang sebenarnya. Bagaimana cara mengukur watt sebenarnya? Dengan alat yang namanya wattmeter ya, dan mengukur dia punya tingkat keterangannya itu dengan namanya luxmeter ya. Nih sini ada luxmeter nih, bro. Ini luxmeter, ini wattmeter. Jadi alat ukurnya itu wattnya besar, luxnya harus besar. Jangan wattnya besar, luxnya kecil. Ada harga, ada kualitas gitu ya. Kadang-kadang kan semua orang WA ke saya, Pak saya mau LED yang terang, yang bagus, yang awet. Nah pasti saya tanya balik, Bapak mau beli LED yang harganya berapa budgetnya? Dia bilang cuma 200.000, ya nyerah saya, nggak bisa gitu ya. Nyerah, kalau cuma 200.000 mau bagus, mau terang nggak ada yang jual. Jadi saya bilang wah nyerah Pak, nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau harga yang murah ya tentu sesuai dengan kualitasnya gitu ya. Ada orang yang bilang saya, ngapain beli LED begini mahal-mahal, mendingan gua beli Philips aja, gua beli Osram aja, harganya cuma 500 ribuan katanya. Monggo, nggak masalah, silakan. Gua ngapain beli LED beginian, gua mendingan pakai Osram Nightbreaker laser, Osram Nightbreaker ini, Crystal Vision, monggo, nggak masalah. Ya, jadi masing-masing orang punya pemikiran, ya silakan. Saya sebagai review penjual Jungki Wenas juragan lampu ya saya merekomendkan ini saat ini. Nanti kedepannya ada yang lebih bagus ya kita review lagi, Pak rekomendkan ini gitu ya. Jadi LED ini berkembang ya. Ada yang saya, bro lu dulu jual HID aja LED jelek katanya. Iya itu 1, 2, 3 tahun yang lalu LED itu kan berkembang ya. Sampai saat ini ya sudah ada yang laser juga ada ya. Jadi berkembang bro. Jadi kita jualan juga mengikuti pasar, mengikuti barang yang istilahnya sudah tested gitu ya, sudah teruji. Kenapa saya berani jual ini? Karena saya sudah pakai juga di mobil sendiri gitu ya. Kita pakainya kasar, kita pakainya apa istilahnya berat gitu, rekomen gitu ya. Ada yang bilang juga begini, juragan lampu kok jualan lampu nggak lengkap gitu ya. Dia nyari lampu senja, nyari lampu sen, lampu mundur. Saya nggak punya lampu begitu-begituan. Anda bisa beli di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak. Anda mau cari lampu apa T10, Anda search, Anda scroll aja udah ribuan yang jual ya. Juragan lampu tidak bakal mau masuk atau tidak mau menjual ke situ. Kenapa? Karena LED begitu adalah LED yang sudah ada marketnya lah, mereka yang main lah. Kita main istilahnya yang bener-bener orang membutuhkan terang, bagus, fokus, seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda mencari LED begitu, Anda Shopee aja banyak itu ya. Anda T10, Anda tinggal tancap aja nyala, tidak perlu kalibrasi, tidak perlu ini itu gitu ya. Nah, kalau LED H4 ini itu namanya perlu kalibrasi. Jadi kita main di segmen seperti itu. Karena kalau nggak dikalibrasi bawaan pabrik itu ya hasil outputnya agak-agak kacau gitu ya. Apa yang dikalibrasi? Ada yang bertanya, Pak bandingin dong, kasih saya video. Nah justru itu kan rahasia dagang kita gitu ya. Nanti kalau saya kasih tahu cara kalibrasinya, nanti Anda ikut jualan, nanti kita disikut. Seperti itu ya, dari dulu juga seperti itu. Kita ajarin waktu proyektor belum booming, kita mengajari
pedagang-pedagang yang sekarang ini, jadi maksudnya dulu adalah ngambil barang dengan kita ya, dia nanya dengan kita, mereka sekarang sudah pintar stop ngambil barang dengan kita, jadi kitanya juga udah nggak ada pemasukan ya dari situ. Jadi kita banyak ngajarin orang sebenarnya waktu itu di zamannya proyektor sedang booming ya. Kadang-kadang orang istilah kasarnya kacang lupa kulit gitu ya. Oke, karena hari ini hari libur saya agak santai juga ya. Anak sekolah juga nggak ada Zoom, jadi agak santai. Jadi kita mereview ini bohlam. Jadi kenapa saya rekomendkan tipe ini? Memang ini bukan salah satu yang terbaik, bukan bohlam yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik gitu ya. Memang masih banyak yang wattnya lebih besar. Anda suka yang wattnya besar ya silakan beli tipe lain. Yang sekarang lagi booming kan DHP ya, Anda boleh beli itu juga nggak masalah. Tapi bohlam-bohlam begitu nggak bisa di custom itu dalam arti nggak bisa dikalibrasi. Karena kenapa? Dia payungnya itu CNC, kalau ini payungnya kan mekar, jadi seperti halogen lah, sama gitu ya. Jadi kita harus mencari LED yang anatominya dulu seperti halogen. Supaya kenapa? Supaya hasil outputnya mendekati halogen gitu ya. Jadi saya tidak mau menjelek-jelekan bohlam lain juga saya jual, ada. Jadi halogen itu berupa payung. Cut off-nya ini dibentuk oleh payung ini, mangkok payung ya. Mangkok. Nah sama, ini juga berupa mangkok. Jadi bukan berupa CNC yang susah untuk dipapas segala macam ya. Nah mangkok ini ya, ini kan mangkok. Jadi kemarin saya ada baca komentar, dia bilang halogen bisa 180 derajat, 195. Iya betul, dibentuk oleh mangkok ini nih, cut off itu ya. Makanya mangkok ini juga ini harus benar ya. Ini mangkok ini adalah 180 derajat ya. Jadi kalau bulat kan 360 derajat, jadi dibelah dua, jadi mangkok setengah. Sama, ini mangkok juga harus setengah ya. Harus setengah nih bro. Ya, memang ada yang dipapas sedikit, kadang-kadang namanya pabrikan buat seperti Anda plastik gitu nyetak kan pasti ada sisa pinggiran atau segala macam. Nah, itu tugas kita untuk memapas gitu ya. Jadi ini mangkok itu 180 derajat. Nah, ini juga harus 180 derajat sebenarnya. 180 190 derajat masih oke. Nah, masalahnya pabrikan kadang-kadang tidak bikin 180 derajat lebih. Ditutup. Nah, itulah yang kita kerjakan, kita kalibrasi. Ya. Jadi banyak yang bertanya, "Pak, kalibrasi diapain ya?" Tentu itu rahasia kita dong, ya. Kita nggak bisa umbar juga. Ya. Misal kalau saya buka juga nanti Anda jualan juga. Saya dapat apa? Gitu ya. Jadi bukannya saya pelit ilmu, ada yang harus kita share, memang kita share, ada yang tidak kita share ya tidak kita share ya, seperti itu ya. Jadi ini halogen H4 ya. Ini udah kita buka kacanya sengaja. Ini tuh ada mangkok. Nah, ini juga ada mangkok. Mangkoknya ini harus mengikuti anatominya halogen. Itu aja. Pasti bohlam itu perfect ya. Bisa di-adjust segala macam. Anda bisa lihat video saya kalau buat Innova, Avanza itu mobil kacang goreng lah, expander juga ada. Ya. Seperti itu. Jadi ini juga full adjustable tuh. Enak, bisa diputar. Anda pakai DHP mana bisa diputar. Ya. Jadi kita mengeluarkan LED itu kategori bagusnya itu bermacam-macam. Jadi bukan hanya dari watt dan looks-nya yang besar. Memang DHP gede, wattnya terang, tapi dia nggak full adjustable. Dan saya ada stoknya, curiga setir kiri, dan ada yang berkomentar katanya siapa yang jual dia punya setir kanan. Saya nggak tahu karena saya nggak pernah beli dari mereka, saya nggak tahu. Jadi ini LED ya. Mau tahu setir kiri atau setir kanan dari putarannya satu. Kedua dari ininya nih. Ini ada kaki 3 center, ya. Ini tidak boleh offside, nggak boleh offside terlalu begini, nggak boleh. Kalau begini untuk setir kiri, kita harus sebenarnya banyak putar ke sana, ya, ngerti? Jadi banyak LED yang beredar di online itu setir kiri. Oh, saya beli kok di toko itu, saya pasang di mobil saya bagus kok, mau setir kiri. Iya, bagus, saya juga tahu bagus. Cuman kalau Anda beli yang sesuai lebih bagus lagi gitu, ngerti gak? Kalau Anda beli yang sesuai pasti outputnya lebih bagus lagi, lebih cakep lagi begitu karena sesuai gitu ya. Setir kiri dan setir kanan kan berbeda di arah ininya aja. Kalau di setir kiri, saya ulang, setir kanan dulu Indonesia ini pasti di arah jam 11 jam 12 masangnya seperti ini. Nah, kalau di mobil setir
kiri di luar itu pasti ininya di arah jam 1 kalau dilihat dari depan ya. Jadi ada left hand drive dan right hand drive. Makanya kenapa banyak yang curhat ke saya, Pak kok saya beli nggak sesuai ini itu ya. Dilihat dulu bolamnya setir kiri atau setir kanan ya. Kalibrasinya, titik fokusnya sesuai nggak, bisa maju mundur nggak. Jadi beli bohlam lebih baik yang bisa maju mundur, bro ya. Maju mundur putar bisa bebas, maju bisa, mundur bisa ya. Jadi lebih enak seperti itu dibandingkan fix fokus ya. Philips fix fokus, Osram juga saya rasa fix fokus, DHP fix fokus ya. Jadi bohlam bagus itu bukan dilihat hanya dari watt dan luxnya besar, tapi dia stabil ya, nggak ngedrop, dan adjustable, pemasangan gampang, bisa dikalibrasi ya. Kalibrasi itu ada dua hal, selalu saya sudah ngomong. Kalibrasi sebelum dikirim adalah tugas saya adalah memapas ya, memapas cut off ini, memapas ini supaya bisa agak mundur atau agak maju itu ya. Kedua kalibrasi yang Anda lakukan adalah Anda pasang ininya dulu, klipin, pasang karet, pasang bolamnya. Nah, kalibrasi yang Anda lakukan adalah kalibrasi putar, maju atau mundur ya. Sama seperti ini Anda pasang dulu ininya, pasang klipnya, pasang karetnya, baru bohlamnya masuk. Nah, tugas Anda adalah hanya kalibrasi putar, arahkan ke jam 11, jam 12, agak dorong maju, agak dorong mundur. Itu ya. Itu kategori menurut saya bagus ya. Jadi bukan hanya terang dilihat dari watt dan luxnya, tapi bisa di adjustment dan dia wattnya stabil ya. Jadi jangan sampai salah paham. Saya bukan yang nggak mau mendukung DHP atau saya tidak mendukung F3 single heat pipe, saya tidak mendukung F5, saya tidak mendukung F7. Semua bohlam itu saya punya, sampelnya saya ada ya. Saya bukan yang nggak mau jual. Anda mau beli dengan saya boleh, Anda mau beli dengan orang lain boleh. Cuman kan kita mengkategorisasikan bagus atau tidaknya itu dari beberapa faktor ya. Jadi sama seperti MotoGP, mungkin Anda depan MotoGP. Motor ada Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki. Ducati power mungkin paling gede, tapi nggak bisa dijinakan, jadi nggak bisa juara. Nah sama, watt juga bukan faktor yang menentukan bahwa bohlam itu bagus. Bukan satu-satunya faktor. Watt gede, lux gede, tapi kalau nggak fokus buat apa? Ya seperti itu. Jadi kayak motor Ducati, HP-nya gede, torsinya gede, tapi motor itu nggak bisa belok misalnya. Jadi si penunggang motor itu jadi susah untuk belok, kalah di belokan misalnya. Nah jadi kan juga nggak bisa menang gitu ya. Ini saya berbicara ya pemikiran saya. Anda boleh setuju, boleh tidak. Anda silakan komentar di bawah di YouTube saya. Jangan memberikan link ya, link dagangan orang lain, jangan. Misalnya kalau Anda punya dagangan mau saya endorse, boleh silakan PM saya ya. 0898-269-3838. Anda punya produk misalnya, mau saya jualin, boleh. WhatsApp ke saya, nanti kita kerjasama ya. Seperti itu aja. Jadi kita sebagai pedagang bukan saling sikut ya. Saya tidak mau saling sikut. Kita pedagang itu harusnya berteman ya. Saya ada barang bagus, Anda boleh ambil. Anda punya barang bagus, saya juga boleh ambil, saya jualin ya, seperti itu. Dan Anda kan bagi saya keuntungannya. Selesai. Ya, jadi jangan saling sikut, jangan saling tendang. Kita main yang rukun, yang akur, kita sama-sama cari duit gitu ya, bukannya mau saling sikut. Oh, produk gua bagus, semua produk bagus sebenarnya. Produk ini buatan Cina tapi saya masih rakit. Anda membangga-banggakan DHP juga tidak bisa ada merek Anda karena itu produk buatan Cina. Semua juga bisa, kita tinggal import kok zaman sekarang. Barang-barang Cina merajalela gitu ya. Jadi jangan terlalu membangga-banggakan DHP juga gitu ya. Dengan kata-kata lebih terang dari XHP 70, kata siapa gitu ya. Memang kalau standar lebih terang, tapi kalau XHP 70-nya juga setara, wattnya 60, kita berani adu gitu ya. Jadi zaman sekarang nggak usah membangga-banggakan suatu produk yang bukan produk Anda juga. Mungkin produk Anda, mungkin mereknya Anda jual ya, tapi itu produk buatan Cina. Produk buatan Cina Anda bangga-banggakan, semua bisa import gitu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu dibangga-banggakan. Nah, kenapa saya bisa membangga-banggakan KRI? Karena
ini rusak bisa diservis ya. Kalau rusak misalnya chipnya mati, chipnya gosong, angus, kita bisa ganti chipnya. Sedangkan kalau yang kayak begitu-begituan yang bukan di luar krim, mana bisa? Spare part di mana? Ada jual? Nggak ada. Kontak ke pabrik, saya mau beli chipnya aja bro. Boro-boro pabrik mau jual. Nggak mau pabrik maunya mah rusak lu buang, beli baru. Ya. Jadi ini untuk Kijang Innova Barong katanya ya. Barong itu ternyata Grand Innova ya, second generation facelift. Satu lagi ini untuk expander ya. Nanti siang saya mau janji pasang. Jadi ini untuk Mitsubishi Expander ya. Nanti saya kalibrasi dulu, ini belum, tapi nanti kita tes nyala juga. Intinya adalah orderannya untuk expander. Dan satu lagi nih ya, XHP 70 atau 70 atau Anda mau sebut ETI atau mau apa terserah. Nah ini bolam custom ya, ini sudah naik drivernya segala macam ya. Ini versi upgrade, saya juga punya versi standar ya. Anda bisa beli, Anda silakan WhatsApp saya jika berminat. Ini tipe sorotan atas bawah ya, tetap chipnya Cree. Kenapa? Karena bisa di replace ya, kita bisa ganti bro chipnya nih. Ini chipnya nih, kita bisa ganti ya. Kalau chipnya rusak ya, tipe begini bisa diganti gitu ya. Kita ngomong begini kenapa bisa diganti, kan Anda enak dong, servis aja, jadi bukan rusak dibuang gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak setuju juga, aneh juga ya. Ya mungkin dia pedagang lain gitu ya, dia pedagang. Tapi kalau Anda sebagai customer, Anda harusnya setuju kalau barang itu bisa diservis ya. Anda bisa upgrade ya, bisa upgrade drivernya ya, kita naikin wattnya ya. Contoh deh, ini kita akan cobanya. Ini sebenarnya udah dinyalakan kemarin ya, cuma hari ini adalah kita mesti finishing casingnya. Finishing casingnya nanti sudah selesai, nanti kita tes. Sebenarnya udah ada juga videonya kemarin. Terima kasih untuk Bapak di Kerawang ya, pakai Innova juga. Sudah order tipe yang full power ya. Full power itu 60 watt, 30 watt low beam, 30 watt high beam ya. Ini adalah versi customize ya, custom. Jadi sesuai request chipnya. Sebenarnya kita bisa ganti, ini warnanya putih, ini warnanya warm white. Tapi chip warm white itu mahal sekali. Coba deh Anda cari XHP 70 di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia yang jual chipnya 200.000, 225. Aduh, satu chip 225, kalau kita beli dua untuk beli ganti chipnya aja udah 500.000 gitu ya. Tapi kalau Anda setuju, Anda berkenan, boleh kita gas gitu ya. Karena harganya lumayan gitu kalau yang warm white. Tapi kalau yang white orang masih jual 100 ribuan, masih cengli, 150.000 masih cengli gitu ya. Jadi tipe ini customize ya, jadi custom ya. Bisa Anda ganti chip, ganti driver, ganti segala macam gitu ya. Jadi supaya di upgrade. Jadi ini kita juga ganti pakai driver ya, full power. Tapi drivernya juga kita yang pakai 4,5 ampere maksimal. Jadi bisa ngedrive Cree 4,5 ampere. Ada driver yang satu bisa ngedrive sampai 5 ampere. Jadi istilahnya udah mentok banget itu. Ya, udah mentok. Jadi kalau Anda bertanya ini standar diadu dengan DHP ya, tentu menang DHP karena standarnya dia di bawah 40 wattnya. Sedangkan DHP sudah 60, realnya mungkin 50-an ya, yang tipe H4. Nah kalau diadu kalah. Makanya saya selalu ngomong, kalau Anda mau mengadu lampu beginian ya, wattnya yang sesuai. 40 watt ya VS 40 watt, 50 watt VS 50 watt, 30 watt VS 30 watt. Jangan 30 watt diadu dengan 40 watt ya, kalah. Jadi sama seperti mobil expander ya, Anda adunya dengan Avanza Veloz, sama-sama 1500 cc. Jangan Anda adunya dengan Avanza 1300 gitu, atau Anda adunya dengan Innova ya kalah, cc-nya aja udah kalah gitu ya. Jadi harus mengadu itu yang seimbang. Kalau Anda drag race juga harus seimbang ya. Kelas berapa? Kelas 150 cc, kelas 200 cc, jangan diadu yang nggak seimbang gitu ya. Dan teknologinya juga harus sama. Kalau NA ya NA. Jadi dalam arti jangan diadu dengan CR-V turbo yang 1500 cc karena namanya turbo, teknologinya sudah berbeda gitu ya. Jadi kalau mau mengadu LED ya yang sesuai wattnya ya. Jadi supaya sama-sama gitu ya. Nah, kalau Anda berbicara DHP 60 watt, realnya 50 watt, kalau ini juga 60 watt ya kita adu menang ini gitu ya. Karena ini bisa di atas 4000, 4300. Sudah diukur 4300 ya luxnya. Nanti kita akan bandingkan ya, DHP itu berapa sih, 4000-an atau berapa juga ya, saya juga lupa ya. Kita akan coba tes nyala nih
ya. Nah, di sini ada lux meter ya. Di sini ada tempat tanda saya buat naro bolamnya. Kita tidak mau bermain curang karena ini untuk edukasi ya, bukannya buat sok-sokan. Ya, tuh sekitar 4.000. Ya, 4.000. Ya, maksimal 4.300 ini luxnya ya. 4.100. Jadi ini terbaca 23 wattnya ya, di wattmeter saya tuh 23, Anda bisa baca. Jadi kelasnya baru 23 saja sudah terbaca 4.000 ya. Jadi harus bandingkan dengan yang sesuai ya. Jadi ini bohlam custom kita jual, memang saya tidak ready stock. Kalau Anda mau berminat silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Bohlam ini bohlam custom bro. Ya, Anda lihat chipnya ini dengan sini beda ya. Bisa request. Memang harganya agak mahal dan serviceable. Serviceable ini dalam arti bisa diservis ya. Kalau rusak bisa diservis, chipnya mau ganti bisa, drivernya mau di-upgrade bisa, segala macam bisa ya. Dan yang pasti dia full adjustable ya. Bohlam wattnya gede doang nggak cukup, harus bisa adjustable, bisa disetel maju mundur putar ya. Saya ngomong apa adanya. Buat Anda yang sudah beli, mungkin Anda sudah merasakan bahwa bagaimana enaknya bohlam diputar gitu ya. Tiap hari saya jual juga, malamnya biasanya yang punya mobil juga bertanya kepada saya, Pak settingan udah pas atau belum. Nah itu benar ya, karena Anda udah beli dengan saya, konsultasi adalah gratis. Posisi LED-nya udah bener belum, hasil outputnya udah bener belum. Ya memang sudah terang, tapi ada alangkah baiknya kalau Anda bertanya dengan yang lebih paham ya, seperti itu. Jadi hasilnya maksimal ya. Tentu Anda beli LED juga hasilnya memaksimalkan. Memang sudah terang, tapi kalau lebih dimaksimalkan, lebih mantap kan lebih bagus ya. Oke, terima kasih yang sudah order. Yang belum order, yang masih ragu-ragu, yang masih pikir-pikir, yang masih nunggu gajian, masih nunggu izin selingkuhan, nunggu izin istri, segala macam saya tunggu. Workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Jangan lupa kalau mau datang janji dulu bro ya, jangan langsung datang karena saya suka nggak di tempat. Terima kasih. Selamat siang, ini orderan yang ke sekiannya hari ini ya. Kita mau kirim ya. Sebelum kita kirim adalah kita review dulu ya. Ini orderan diorder untuk fog lamp ya, tipenya H16 untuk fog lamp mobil Toyota Kijang Innova. Fog lamp Innova adalah ya ini ya, Avanza, Toyota semua sama, dan kita akan coba tes nyalanya ya. Jangan lupa tegak lurus. Buat yang order kalau belum paham silakan WhatsApp ya. Pemasangan sih tinggal colok saja soketnya PNP ya. Tuh PNP tinggal colok saja. Nah kita akan lihat hasil outputnya ya. Hasil outputnya seperti ini ya. Ya. Wattnya nggak terlalu besar, memang 23 lah. 25 lah sebenarnya realnya ya. Jadi dia ngedrop sampai 23. Ya, seperti begini outputnya. Fan-nya juga kenceng ya. Fan-nya juga kenceng, jadi nggak perlu takut kepanasan atau overheat ya. Ya, pemasangan tinggal PNP, tinggal putar kunci ya, tinggal putar kunci. Pertanyaannya adalah lebih terangkah dari bohlam original? Iya dong, lebih terang dari bohlam original, kita jamin ya. Harganya pun murah bro, ini di bawah 1 juta ya. Di bawah 1 juta, 500.000 lebih dikit, di bawah 1 juta. 500.000 lebih dikit. Tengah-tengah antara 500 dan 1 juta ya. Jadi harganya murah ya, nggak mahal. Chipnya adalah Cree XHP second generation ya. Chip XHP 50 second generation. Di sini ada lux meter ya, akan kita coba ukur berapa luxnya ya dan wattnya. Kita ukur dulu luxnya. Luxnya terbaca 2100 lux ya di sini tuh. Ya. 2100 lux tuh. Ya, kita tidak mau menipu-nipu, kita tidak mau bohong-bohong karena ini untuk edukasi Anda, karena Anda beli bohlam ini 2100 lux. 22, sekian watt ya. Jadi ini bohlam sebenarnya 25. Jadi dia akan stabil di 23 ya.
ya wattnya. Jadi ini buat fog lamp lah ya. Di order buat fog lamp, buat headlamp juga sebenarnya bisa, tapi saya kalau buat headlamp lebih rekomend ke DCP ya, double Cooper heat pipe, wattnya lebih besar 30 watt ya. Dan dia sudah menggunakan batang tembaga, kalau ini belum ya. Ini di order langsung melalui WhatsApp, transfer BCA kita akan kirimkan hari ini ya. Order yang masuk akan kita kirimkan hari ini juga ya, Anda nggak perlu khawatir. Terima kasih yang sudah order, yang belum order, yang belum masih bingung ya, Anda silakan tonton terus WhatsApp saya. YouTube saya, bukan WhatsApp. Kalau Anda ada pertanyaan, Anda boleh WhatsApp saya ya. 0898 269 3838. Terima kasih.